Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Adik-adik apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Oh ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Matematika BSE kelas 6 semester 1. Buku yang saya akan pakai adalah buku edisi revisi tahun 2018, latihan soal akhir semester 1 yang ada di halaman 195 sampai 197. Ini saya namakan part kedua sebagai lanjutan dari part pertama yang saya sudah bahas. Soal yang saya akan bahas yaitu nomor 11. Ini diambil dari soal UN tahun 2015. Perhatikanlah gambar berikut. Nah, ini ada sebuah gambar prisma segitiga. Kita disuruh mencari volume bangun tersebut. Nah, jawabannya sebagai berikut. Volume prisma itu intinya adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, berarti mencari luas segitiga kali tinggi. Luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya segitiga saya lambangkan dengan A, tingginya segitiga saya lambangkan dengan B, dan tinggi prismanya saya lambangkan dengan T. Jadi rumusnya setengah kali A kali B kali T sama dengan setengah kali alas segitiganya itu 8 cm, lalu tinggi segitiganya 10 cm, dan tinggi prismanya adalah 15 cm. Kalau dihitung hasilnya adalah 600 cm kubik. Jadi volume bangun prisma segitiga itu adalah 600 cm kubik. Soal berikutnya adalah soal nomor 12. Sebuah tabung tanpa tutup, jadi di tabungnya nggak punya tutup tapi tetap punya alas, mempunyai diameter 56 cm dan tingginya 5 desimeter. Perhatikan itu satuannya berbeda, diameternya dalam cm dan tingginya dalam desimeter, jadi harus disamakan nanti. Ditanyakan luas tabung tersebut adalah, jawabannya sebagai berikut. Tabung itu kan kalau tanpa tutup berarti dia terdiri dari selimut tabung yang rumusnya 2πRT sama alas tabung rumusnya πR kuadrat. Nah, jadi kalau dipecah itu menjadi πR dikali R ditambah 2T. Pi-nya 22/7 kali jari-jarinya, karena diameternya 56 maka jari-jarinya 28 dikali R-nya tadi 28 ditambah 2 kali tingginya 50, satuannya cm. Jadi 22 dikali 28 dikali 28 ditambah 2 kali 50 kan 100. Sama dengan 22/7 kali 28 itu 88 dikali 28 ditambah 100 itu 128. Hasilnya 11.264 cm persegi. Jadi luas tabung tersebut adalah 11.264 cm persegi. Soal berikutnya, soal nomor 13. Akuarium berbentuk tabung mempunyai diameter 7 desimeter dan tinggi 1 meter. Volume akuarium tersebut adalah titik-titik liter. Jadi kita harus mencarinya dalam liter. Liter itu sama dengan dm kubik, jadi tingginya itu harus dirubah dalam dm. Jawabannya sebagai berikut. Volume tabung rumusnya adalah Pi kali R kuadrat kali T. Pi-nya 22/7 kali, karena diameternya 7, maka jari-jarinya adalah 7/2 desimeter. Saya ubah dalam bentuk pecahan biasa seperti itu, dikali R-nya lagi ditulis 7/2 dm, dikali tingginya saya rubah 1 meter, kalau dirubah ke dm kan jadi 10 dm.
Hasilnya kalau dihitung adalah 385 dm kubik. dm itu sama dengan liter, jadi hasilnya 385 liter. Jadi volume akuarium tersebut adalah 385 liter. Soal nomor 14, luas selimut kerucut yang mempunyai jari-jari 5 cm dan tinggi kerucut 12 cm adalah? Jawabannya sebagai berikut. Karena disuruh mencari luas selimut, maka kita harus mencari panjang garis pelukis. Panjang garis pelukis dilambangkan dengan S sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya itu 5 cm, jadi 5 kuadrat ditambah T-nya 12, jadi 12 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, 12 kuadrat itu 144, kalau dijumlah 169. Itu kalau di akar adalah 13 cm. Luas selimut kerucut itu rumusnya pi kali R kali S. Pi-nya pakai 3,14, R-nya 5 cm, S-nya yang barusan kita cari adalah 13 cm. Itu kalau dihitung hasilnya 204,1 cm persegi. Jadi luas selimut kerucut adalah 204,1 cm persegi. Nomor 16, perhatikan bangun 5 segitiga berikut. Nah, ini ada 5 segitiga. Jika tinggi bangun ruang tersebut 12 cm, maka volume bangun ruang tersebut adalah? Prinsip dari mencari volume limas itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, seperti ini, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, sementara luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya saya lambangkan A, tingginya segitiga saya lambangkan dengan B, lalu tingginya limas saya lambangkan dengan T. Jadi rumusnya akan menjadi 1/3 kali 1/2 itu hasilnya 1/6 dikali A-nya, A dan B-nya adalah pada segitiga siku-siku itu yang alasnya sisi penyikunya adalah 8 cm dan 6 cm. Jadi A-nya 8 cm, B-nya 6 cm kali tinggi limas tadi 12 cm. Hasilnya kalau dihitung adalah 96 cm kubik. Jadi volume 5 segitiga adalah 96 cm kubik. Nomor 18, sebuah benda berbentuk bola mempunyai volume 38.808 liter. Panjang jari-jari bola adalah? Volume bola itu rumusnya 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Jadi kalau kita menghitung R itu sama dengan akar 3 dari 3 kali volume dibagi 4 kali pi. Sama dengan akar 3 dari 3 kali volumenya kan 38.808 dibagi 4 kali pi-nya 22/7. Kalau dihitung itu adalah 9.261. Lalu kalau di akar 3 itu hasilnya adalah 21. Satuannya adalah dm karena volumenya dalam liter. Itu kalau diubah menjadi cm hasilnya 210 cm. Jadi panjang jari-jari bola adalah 210 cm. Nomor 19, ini dari soal UN tahun 2016. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar balok sama gambar setengah tabung. Volume bangun ruang tersebut adalah? Kita harus mencari dulu volume setengah tabung. Rumusnya adalah setengah kali pi kali R kuadrat kali T. Sama dengan setengah kali pi-nya 22/7 kali jari-jarinya adalah 7 karena itu diameternya 14. Jadi 7 kuadrat dikali tingginya itu 20, tinggi tabungnya. Itu kalau dicari hasilnya 1540 cm kubik.
Lalu volume baloknya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 20, lebarnya 14, tingginya 10. Kalau dihitung adalah 2800 cm kubik. Volume bangun adalah penjumlahan dari volume setengah tabung dan volume balok, yaitu 1540 cm kubik ditambah 2800 cm kubik. Hasilnya adalah 4340 cm kubik. Soal nomor 21 ini diambil dari soal UN tahun 2016. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini ada tabel data hewan ternak di Desa Sukamanah. Ada itik 40 ekor, sapi 25 ekor, ayamnya 45 ekor, dan kambingnya 38 ekor. Modus hewan ternak dari data tersebut adalah, modus itu adalah data yang sering muncul atau ditandai dengan data yang mempunyai jumlah terbanyak. Yang mempunyai jumlah terbanyak di situ kan ayam, yang jumlahnya 45 ekor. Jadi modusnya adalah ayam karena ayam mempunyai jumlah terbanyak. Nomor terakhir adalah nomor 24. Berikut ini adalah data produksi pakaian jadi dalam potongan di sebuah garmen selama 5 hari sebagai berikut: 120 potong, 130 potong, 125 potong, 140 potong, dan terakhir 125 potong. Modus, median, dan min produksi pakaian jadi berturut-turut adalah, modus seperti tadi adalah yang sering muncul. 125 itu ada 2 kali disebutkan, jadi modusnya adalah 125. Terus untuk mencari median kita harus mengurutkan data dari yang terkecil. Jadi 120, 125, 125, 130, dan 140. Karena datanya itu ada 5, maka data yang tengah itu berarti data yang nomor 3, yaitu nilainya 125. Maka mediannya adalah 125. Min itu rata-rata, dicari dari menjumlahkan angka-angka tersebut lalu dibagi dengan banyaknya. Jumlahnya berarti 120 tambah 130 tambah 125 tambah 140 ditambah 125 dibagi 5. Hasilnya adalah 640 dibagi 5 sama dengan 128. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya. Seperti biasa, di akhir video saya akan kutip satu ayat Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, dan di share. Bisa juga di komen untuk soal yang Anda merasa belum jelas. Ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.